Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Pemirsa program Cahaya Qalbu iNews TV Kaltim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kami pada saat ini bisa membersamai pemirsa sekalian dalam acara program Cahaya Qalbu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita Ustadzah Mardiana SPDI MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Sehat tentunya. Alhamdulillah sehat. Padat di awal tahun atau akhir tahun masih banyak PR? Banyak sekali PR, tegang sampai ke awal tahun. Iya. Belum ada yang tuntas ini. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di acara pada hari ini. Nah, sama-sama Ustadz. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema yang akan kita angkat adalah celotehan emansipasi perempuan dari perspektif Islam. Ketika kita mungkin membaca Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tentu ini menjadi sebuah perspektif ayat juga yang berkait dengan emansipasi. Ternyata dalam Islam terkait gender itu sudah lama sekali, sudah diabadikan Allah. Silakan Ustazah untuk memberikan pengantar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nasuru syukran katsiran Allah taala ladzi qad ata'na ni'man katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Shalawat wassalam ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minad dhulumati ilan nur wa narju syafa'ah yaumil qiyamah. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan sudah memberi kesempatan. Jika kita menilik materi tentang emansipasi ini, itu memang sangat tidak ada matinya, Ustadz, ya, untuk dibicarakan, karena isu-isu yang datang itu selalu membuat perempuan-perempuan, khususnya perempuan Muslim itu menjadi, iya ya, kok gitu ya, kok Islam gitu ya. Nah, nanti endingnya ke arah situ gitu, seakan-akan isu-isu yang dibawa oleh kaum feminisme ini itu nantinya mendiskreditkan tentang keberadaan Islam itu sendiri. Nah, itu yang kita khawatirkan, ya. Maka dari itu mungkin pada kesempatan kali ini beberapa celotehan-celotehan itu perlu kita bahas dan sedikit kita tanggapi seperti itu, biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai tentang gender itu sendiri. Nah, gitu. Dan kemudian kalau kita, sebelumnya saya tanya-tanya dulu nih Ustadz, kalau di sekeliling kita, kalau Ustadz jalan ke sebuah perkampungan atau di daerah-daerah perkotaan, kalau ngelihat tukang bangunan lagi ngerjain proyeknya, biasanya yang dilihat laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, baik. Tukang galon yang keliaran misalnya, ngantar galon ke rumah-rumah, siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki lagi gitu. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang berat atau pemasangan lampu, kira-kira jika ada perempuan dan laki-laki di ruang tersebut, kira-kira ahsan tidak perempuan manjat-manjat masang lampu? Rasanya kok tidak elok ya? Tidak elok ya. Nah, penilaian seperti ini, elok tidak elok, pantas tidak pantas, sebenarnya dari perspektif siapa sebenarnya? Nah, dan siapa yang membangun perspektif seperti itu gitu, ya kan? Nah, ini perlu kita pertanyakan, karena sebenarnya perspektif elok tidak elok ini itu berangkat dari rekonstruksi sosial yang saya sebut di sini pemirsa dengan rekayasa masyarakat seperti itu. Jadi setiap kultur masyarakat, daerah-daerah yang berbeda, nah itu biasanya mereka senantiasa memberi value atau nilai-nilai tertentu, batasan-batasan tertentu terhadap pola perilaku seseorang. Nah, pola perilaku inilah yang kemudian menjadi batasan dalam seseorang untuk melakukan sebuah tindakan.
termasuk dalam hal penilaian pantas tidak pantas. Seperti itu ya Ustadz ya. Makanya kalau di dalam perspektif Islam dikenal dengan al-urf. Al-urf itu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan gitu ya. Makanya sebenarnya kalau ngomong sederhana dulu, sholat nggak pakai baju koko bisa nggak gitu. Selagi dia punya wudhu dan dia mengikuti syarat dan rukun sholat, bisa-bisa saja. Tetapi jadilah tidak elok gitu ketika dia datang pakai kaos kutang ke masjid gitu ya. Berbeda dengan yang lainnya. Nah ini kan disebut dengan al-urf, ya, kebiasaan setempat. Masyarakat muslimah sholat tidak menggunakan mukena, jadi aneh. Kok nggak pakai mukena? Nanti sholatnya nggak sah loh kayak gini. Ini urf, kebiasaan. Tidak ditemukan di negara-negara lain muslimah itu menggunakan mukena. Cuman di Indonesia dan di sekitar Indonesia, Malaysia dan segala macam gitu ya. Nah makanya saya katakan social construction, rekayasa masyarakat ini itu tidak boleh kita sama dengankan dengan kodrat. Nah ini harus kita sepakati, karena kalau kita berbicara tentang kodrat seorang perempuan, apa aja Ustaz? Bisa dibantu? Satu, perempuan itu melahirkan, hamil, menstruasi. Nah kira-kira kalau saya bilang benerin genteng, masuk kodrat nggak? Nggak ya. Angkat galon, angkat kulkas mungkin. Ya, pekerjaan ranah domestik, kodrat nggak Ustadz? Enggak. Nah, jadi kalau ada stigma bilang perempuan wajib di dapur, salah apa benar Ustadz? Salah. Salah gitu ya. Nah ini perlu kita kaji gitu. Nah sangat menarik sebenarnya. Kenapa akhirnya social construction ini atau rekayasa masyarakat ini perlu dikaji? Karena sangat memberi dampak Ustadz. Sangat memberi dampak. Kalau sudah kita berbicara dampak, nanti efeknya itu bisa ke ranah psikis ataupun ke fisik seseorang, terutama perempuan. Nah, gitu. Makanya kalau menurut dictionary woman upwards gitu, dia mendefinisikan gender itu sebenarnya pola kultur yang berupaya untuk membedakan bukan cuma jenis kelamin, tetapi emosional, karakteristik gitu. Kemudian pola perilaku di lini masyarakat. Nah, itu gender. Nah, kalau kita berbicara emansipasi sebenarnya bentuk upaya untuk mencari kesetaraan antara peran laki-laki dan peran perempuan. Berarti dia lingkupnya hanya peran. Nah, inilah yang harus kita bedakan dulu sebagai pengantar gitu ya, supaya kita nggak salah untuk digiring terus nih dengan isu-isu Western gitu ya, yang selalu mencetuskan, wah Islam tuh kayak gini, kasihan perempuan gitu. Akhirnya perempuan Indonesia, pemirsa, itu selalu merasa gitu, kita nih tidak bisa apa-apa, kita punya kemampuan, tapi kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kuasa dan wewenang apa-apa. Hati punya keinginan, keadaan punya kenyataan. Nah seperti itu ya. Nah, ini bahaya jadinya. Akhirnya kesian perempuan yang cerdas dengan pemikirannya, perempuan yang punya kapasitas keilmuan, punya kreativitas yang tinggi, akhirnya terkekang dan terintimidasi. Oke, terima kasih. Seperti itu. Mungkin sementara dulu pengantar, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, program Cahaya Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menarik, pengantar, dan senantiasa menjadikan kita untuk berpikir ulang bagaimana rekayasa masyarakat ataupun rekonstruksi sosial itu harus kita kembalikan pada sebuah nilai-nilai ajaran Islam, sehingga kita kembali pada koridor fitrahnya manusia, fitrahnya kita berbagi peran sesama antara laki-laki dan perempuan. Kita akan kembali pada sesi kedua nanti.